Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Kita akan mengenal isim, macam-macam isim itu ada isim mabni dan isim mu'rab. Apa itu isim mabni dan apa itu isim mu'rab? Mabni artinya adalah tetap. Kemudian yang kedua ada mu'rab. Mu'rab artinya berubah. Berarti lawan tetap ya tidak tetap gitu. Apa itu isim mabni atau kata benda mabni? Yaitu isim yang harokat huruf terakhirnya itu tidak berubah, tetap. Misal contoh hadhihi. Nah, hadhihi itu tidak pernah berubah harokatnya apapun keadaannya. Jadi tidak pernah berubah hadhihi itu, nggak bisa hadhihu atau hadhiha. Nah, itu namanya mabni. Karena harokat huruf terakhir dari kata ini tidak pernah berubah. Atau misalnya huwa. Nah, huwa ini nggak pernah kita mendengarkan huwa atau huwi atau huwu. Nah, ini namanya mabni. Atau alladzi. Alladzi juga selalu alladzi, kedudukan dimanapun. Anta, nggak bisa antu atau anti, beda lagi nanti ya. Atau misal lain, nama orang Siti. Nah, itu nggak bisa berubah jadi situ. Situ, sita, nggak bisa. Atau misalkan sate. Nah, itu juga nggak bisa berubah jadi satu, beli sati. Jadi itu namanya apa? Isim mabni. Isim mabni adalah isim yang tidak berubah harokat huruf terakhirnya. Yang kedua mu'rab. Mu'rab itu berarti lawan dari mabni. Mu'rab adalah isim yang harokat terakhirnya berubah-ubah sesuai dengan kedudukan di dalam jumlah atau di dalam kalimah atau kalimat. Nah, perubahan isim itu ada dua. Ada yang hanya berubah harokatnya, ada yang memang berubah hurufnya. Nah, nanti akan kita bahas ini. Jadi, kalau kita lihat secara mayoritas, isim itu atau kata benda mayoritas masuknya ke dalam golongan mu'rab. Bisa berubah-ubah. Nah, yang mabni itu nanti ada beberapa yang khusus. Nah, nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya insyaallah. Yang pertama itu berubah harokat huruf terakhir. Isim yang bagaimana yang nanti bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Jadi yang berubah nanti harokatnya saja, tidak sampai merubah atau menambah huruf tertentu. Yang pertama yang masuk ke dalam kategori berubah harokat huruf terakhirnya adalah pertama isim mufrad. Apa isim mufrad? Yaitu isim yang menunjukkan tunggal, satu. Nah, nanti yang berubah adalah harokatnya saja. Contoh, Rasulullahi. Nah, nanti akan berubah ketika kedudukan itu berubah. Misal, Sami'tu Rasulallahi. Atau ya Rasulallahi. Nah, kemudian akan berubah lagi ketika posisinya majrur, misalnya min rasulillahi. Nah, coba diperhatikan tuh kata rasulu. Jadi kadang rasulu, kadang rasula, kadang rasuli. Nah, ini namanya tadi apa? Mu'rab, karena berubah harokat huruf terakhirnya. Yang kedua, yang mengalami perubahan harokat huruf terakhirnya yaitu jamak taksir. Bukan naksir ya, taksir. Jamak itu berarti yang benda itu jumlahnya lebih dari dua. Misal, ar-rijalu salihuna. Kata ar-rijalu itu
kan? Nanti ketika posisinya berubah maka akan berubah menjadi ra'aitur rijala. Berubah lagi. Kemudian ketika posisinya berubah idhhab ila ar-rijali. Jadi kadang ar-rijalu, ar-rijala, ar-rijali itu sesuai dengan kedudukan. Inilah yang disebut dengan isim mu'rab. Yang ketiga yaitu jamak muannats salim. Jamak ini adalah jamak untuk perempuan. Nah, nanti ini akan berubah harokat huruf terakhirnya. Contoh, al-muslimatu sholihatun. Nah, kalau berubah menjadi mansub, sami'tul muslimati. Itu berubah tuh. Menjadi tu jadi ti. Kemudian marartu bil muslimati. Nah, jadi perubahan harokat huruf terakhir ini terjadi pada tiga ini, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Dan perubahan ini harus disesuaikan dengan kedudukan dalam kalimat. Kemudian yang kedua, berubah huruf. Jadi tanda mu'rabnya itu tidak hanya berubah harokat, tapi nanti berubah hurufnya, atau akan ada ketambahan huruf tertentu. Yang pertama dari yang masuk dalam kategori berubah huruf adalah isim musanna. Musanna itu adalah isim atau kata benda yang menunjukkan jumlahnya dua. Contoh, al-talibani jamilani. Itu ani. Kemudian ra'aitu talibaini, karena jadi maf'ulun bih atau objek, maka menjadi al-talibaini. Kemudian ketika majrur maka berubah raja'tu minat talibaini. Jadi perubahan itu di hurufnya. Yang marfu'nya ani, yang mansub dan majrurnya menjadi aini. Yang kedua, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu nanti berubah. Kalau marfu' al-muslimuna, una. Nanti kalau kedudukannya maf'ulun bih, ra'aitul muslimina. Ya, jadi ina. Atau kalau majrur idhhab ilal muslimina. Jadi kalau marfu' una. Kalau mansub atau majrur ina. Yang ketiga itu al-asmaul khamsah, yaitu isim yang 5. Contoh, Abu Muhammadin mudarrisun. Di situ Abu Muhammadin pakai wawu. Nanti kalau mansub menjadi sa'altu Aba Muhammadin, berubah jadi aba, tambahnya alif. Kalau majrur maka berubah jadi ya, raja'tu min Abi Muhammadin. Nah, ini adalah perubahan huruf sesuai dengan kedudukan. Nah, ini semua tadi namanya mu'rab karena berubah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.